Selamat siang, Pak Stefanus. Hari ini saya ingin mempresentasikan kegiatan Coursera yang saya lakukan selama pelajaran home learning. Nama saya Nathan Yanto Siraliswanto, saya dari kelas 11 IPA 6 dan saya absen nomor 22. Jadi, di dalam presentasi ini, saya akan membahas alasan saya memilih topik ini. Dan saya akan membahas apa yang dipelajari selama saya melaksanakan kegiatan ini dan proses pembelajaran dalam menjalani kegiatan ini. Dan saya akan menjelaskan tentang hasil yang didapatkan dari aktivitas ini dan tindak lanjut dan rekomendasi yang akan saya berikan kepada orang-orang terhadap aktivitas yang saya lakukan. Yang berarti saya akan menjelaskan tentang, saya akan memberi opini saya tentang Coursera yang saya ambil ini. Jadi, saya memilih Coursera ini karena saya mempunyai cita-cita untuk memasuki kuliah yang berhubungan dengan dengan kimia, karena saya memang suka kimia. Dan saya juga mempunyai kelemahan di dalam bidang kimia, yaitu saya memiliki kelemahan di dalam bidang inorganic chemistry, yang bisa juga dikatakan dengan advanced chemistry. Dan saat saya mencari bahan untuk Coursera ini, saya menemukan advanced chemistry ini. Lalu saya baca outline-nya dan dia menjelaskan tentang materi-materi yang memang saya mempunyai kelemahan, yaitu inorganic chemistry. Oleh karena itu, saya masuk ke Coursera ini dengan tujuan untuk membenarkan apa yang saya dengan alasan untuk mempelajari lebih dalam kimia secara keseluruhan dan untuk membenarkan apa yang saya tidak bisa, yang saya kurang paham, supaya saya bisa menguasai kimia dengan lebih baik dan bisa menjadi kandidat yang lebih baik untuk memasuki kuliah saya, dan saya bisa melaksanakan kuliah saya dengan lebih baik. Jadi pas saya melihat outline dari Coursera ini, hal-hal yang dipelajari adalah kinetics, yaitu kinetik kerja reaksi. Terus saya juga belajar chemical equilibrium, acid base equilibria, aqueous equilibria, dan thermodynamics. Chemical equilibrium adalah seberapa seimbang saat terjadi keseimbangan yang ada saat terjadi reaksi kimia. Acid base equilibria adalah keseimbangan yang terjadi saat sebuah asam dan sebuah basa bereaksi, dan saat sebuah asam dan basa menjadi hal yang lain. Dan aqueous equilibria itu adalah equilibrium sebuah reaksi yang ada air, dan thermodynamics itu reaksi kimia yang berhubungan dengan temperatur yang ada di dalam reaksi tersebut. Proses pembelajaran saat kita melaksanakan eksperimen ini, untuk melaksanakan proses pembelajaran adalah dengan membaca yang materi yang sudah pernah diberikan dan menonton video. Pertama, kita menonton video, dan video tersebut itu sudah dijelaskan oleh gurunya dengan secara rinci. Dan jika Anda tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh gurunya, kalian bisa membaca di bawah. Dan saat kita mendengarkan video tersebut, guru tersebut akan menanyakan hal-hal dan bisa dijawab saat kita menonton video, karena videonya akan otomatis pause dan kita akan disuruh menjawab. Jika Anda tidak tahu dan ingin langsung tahu jawabannya, Anda juga bisa dengan cara Anda skip ahead yang ada di tombol, dan memencet tombol skip ahead yang ada. Dan jika Anda ingin untuk highlight sesuatu karena ada manuskrip yang apa yang dia katakan di bawah, Anda bisa membaca dan Anda bisa highlight sendiri. Dan kita juga disertakan tempat untuk mencatat, dan tempat untuk mencatat itu Anda bisa mencatat semua hal yang menurut Anda penting, dan bisa highlight juga yang penting jika menurut kata-katanya menurut Anda sangat penting. Dan setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini selama beberapa jam, kita akan melakukan quiz. Quiz tersebut itu adalah semua pelajaran yang kita sudah pelajari dari proses pembelajaran Coursera.
Dan dari proses pembelajaran itu kita akan ditanyakan apa saja yang kita pelajari dan apa saja yang kita sudah kuasai, dan pertanyaan tersebut semuanya ada caranya, ada di dalam proses pembelajaran jika kita belajar dengan benar. Dan misalkan Anda gagal, kita bisa mengulang lagi karena Coursera mempunyai 3 chance untuk mendapat nilai yang lulus. Kalau dalam Coursera ini saya mempunyai kegagalan sekali karena KKM yang ada untuk proses pembelajaran tersebut cukup tinggi dalam nilai 80% untuk lulus. Oleh karena itu saya menggunakan sistem retest ini sangat membantu saya karena saya bisa mengulang lagi kesalahan-kesalahan saya dan saya bisa membaca ulang dan saya bisa membenarkan. Dan kuis ini mempunyai sistem yang tidak memperbolehkan mencontek karena setiap kali kita melakukan kuis ini jawabannya akan diotak-atik ABC-nya, dan mereka tidak saat kita melihat jawaban kita, hasil kita tidak ditunjukkan kita benar atau salah, kita cuma ditunjukkan kalau kita sudah benar melakukan apa yang kita benar, apa yang kita salah, dan tidak menunjukkan jawabannya. Jadi yang kita pelajari dalam Coursera ini adalah kinetics dalam sebuah reaksi kimia. Di dalam reaksi kimia ada banyak variabel yang tergantung, dan variabel itu akan bisa berdampak kepada reaksi kimia yang terjadi. Variabel dari reaksi kimia ini bisa menjadi jumlah dari atom yang bereaksi dan atom apa yang bereaksi, dan semuanya akan menghasilkan reaksi kimia yang berbeda. Dalam chemical equilibrium, kita diajarkan bagaimana kita bisa menjaga kestabilan saat kita melakukan eksperimen dan saat kita melihat reaksi kimia, dan kita bisa melihat rate of exchange dan rate of reaction dari sebuah reaksi kimia dengan melihat seberapa seimbang sebuah reaksi kimia tersebut. Di acid base equilibria, kita bisa membandingkan mana yang acid dan mana yang basa dalam sebuah reaksi kimia. Dan dari sebuah reaksi kimia ini, kita juga bisa menentukan mana yang berubah menjadi asam dan basa setelah melakukan reaksi. Karena asam dan basa berubah, asam dan basa tidak selalu menjadi asam dan basa saat reaksi sudah selesai. Dan saat kita melakukan eksperimen ini, kita juga bisa menentukan pH dari basa dan pH dari asam tersebut dengan menggunakan rumus. Dan kita juga bisa melihat banyak hal lain seperti keseimbangan pH saat kita melaksanakan eksperimen ini. Dan hal yang kita pelajari yang lain adalah aqueous equilibria, yaitu adalah keseimbangan dalam melaksanakan reaksi kimia yang berhubungan dengan air dan reaksinya dengan air. Dan dalam tanda dari Max itu kita coba mempelajari bagaimana sebuah temperatur bisa merubah reaksi kimia. Jadi saat saya melaksanakan aktivitas ini, saya mempelajari banyak hal, dan saya untuk tindak lanjut dari melaksanakan kegiatan ini adalah saya akan menggunakan apa yang saya pelajari dalam Coursera dalam kehidupan saya dalam kegiatan pembelajaran saya sehari-hari. Karena pelajaran kimia kita sudah akan menjadi lebih mendalam tentang apa yang saya pelajari dalam Coursera, saya akan menggunakan Coursera yang saya pelajari ini sebagai prior knowledge saat saya nanti mempelajari hal ini lagi saat di sekolah. Dan kayak gitu saya bisa menjadi lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pelajaran kimia kelas 12, dan saya bisa menjadi lebih siap saat kuliah, saat saya mendalami pelajaran ini. Saya mengetahui saya memang lemah di pelajaran ini, dan oleh karena itu saya ingin menjadi lebih baik. Dan cara saya menjadi lebih baik adalah dengan mempelajari pelajaran hal yang saya tidak bisa lagi dan lagi sampai saya bisa. Rekomendasi saya adalah jika ada yang tertarik dengan kimia anorganik dan ada yang ingin mempelajari kimia anorganik lebih mendalam, saya sarankan untuk melaksanakan course ini.
walaupun kelihatannya course ini cuma membahas secara face value, secara tidak mendalam, pelajaran yang kita pelajari itu uh, mungkin tidak terlihat mendalam, tetapi saat kalian baca-baca lagi, apa yang dijelaskan oleh guru-guru kami di sekolah olahraga didalami lagi sehingga bisa menjadi lebih menarik lagi, dan jika Anda suka kimia, kalian akan lebih tertarik dalam dunia kimia. Terima kasih sudah mendengar presentasi saya hari ini. Maaf jika saya melakukan kesalahan dan mungkin tindakan yang tidak mengesan kepada Anda. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah menanggapi apa yang saya telah jelaskan kepada kalian. Kepada Anda. Terima kasih dan selamat